Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang tawabi atau salah satu tawabi yaitu at-taukid atau penguatan makna. At-taukid dari kata akada yu'akkidu taukidan. Maknanya adalah penekanan atau penguatan makna. Kita langsung saja membaca contoh-contohnya dan berusaha kita pahami dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nomor 1, hadatsani al-waziru nafsuhu. Pak Menteri atau menteri itu berbicara kepadaku, ya, nafsuhu, dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Kalau bahasa kita kemarin misalkan ya, kemarin Pak Menteri sendiri ya gitu. Pak Menteri sendiri yang berbicara kepadaku. Nah, nafsuhu ini disebut dengan taukid. Sebagaimana kata sendiri di dalam bahasa Indonesia. Pak Menteri sendiri yang mengatakan ini kepadaku. Baik, nafsuhu di sini disebut dengan taukid. Qabaltu al-wazira nafsahu. Qabaltu artinya aku bertemu. Al-wazir menteri, nafsahu sendiri. Maksudnya aku benar-benar bertemu Pak Menteri itu. Aku benar-benar bertemu Pak Menteri, ya. Atau bahasanya Pak Menteri sendiri yang aku temui. Ya, bahasa mudahnya begitu ini. Pak Menteri sendiri yang aku temui. Pak Menteri sendiri yang aku temui. Oh, yang atas tadi Pak Menteri sendiri yang berbicara kepadaku. Sekarang nomor 3. Katabtu ilal waziri nafsihi. Ya. Pak Menteri sendiri yang kukirimi surat. Ya. Pak Menteri sendiri yang aku kirimi surat. Katabtu artinya aku menulis, ila kepada artinya menulis surat ataupun yang semisalnya. Al-wazir Pak Menteri, nafsihi sendiri, Pak Menteri sendiri yang aku kirimi surat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kata-kata dari nafsuhu, nafsahu dan nafsihi. Kira-kira dibikin 3 nomor seperti ini tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk menekankan bahwasannya taukid itu i'rabnya mengikuti muakkadnya yang ditaukidkan. Di sini nafsuhu. Kenapa kok dia dhammah? Karena dia ikut marfu'nya si wazir. Sekarang kenapa dia fathah? Karena dia ikut mansubnya si wazir di sini.
Kenapa dia kasroh? Karena dia ikut majrurnya si wazir di sini. Ya. Jadi i'rab dari taukid ini ikut dari yang dikuatkan. Begitu, itu maksud dari pemberian 3 nomor ini. Baik, selain dari kata nafsuhu, taukid bisa dengan apa lagi? Ternyata taukid bisa dengan lafal yang lainnya. Contoh nomor 4, ikhtaraqatid daru kulluha. Ikhtaraqat terbakar, ad-daru rumah, kulluha semuanya. Ya. Semua ya. Rumah itu terbakar semuanya, gitu kalau bahasa kita. Rumah itu terbakar semuanya. Nah, semuanya di sini disebut dengan taukid dan diwakili dengan kata kulluha di dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian nomor 5. Qara'tul kitaba kullahu. Aku sudah membaca kitab ini semuanya. Aku sudah membaca kitab ini semuanya. Nah, semuanya ini adalah taukid, diwakili dengan kullahu. Ustadz, kenapa di situ hahu kok bisa beda? Oh ya, itu disesuaikan dengan yang muakatnya, yang dikuatkan. Adar dianggap mu'annas, maka diganti dengan domir ha. Ya. Alkitab mudzakkar diganti dengan domir hu. Ya. Baik, kemudian faraghtu minal a'mali kulliha. Faraghtu minal a'mali kulliha. Aku sudah selesai dari pekerjaanku semuanya. Aku sudah selesai dari pekerjaanku semuanya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kayak gitu, semuanya di akhir kemudian dikasih tekanan, semuanya udah. Nah, semuanya ini disebut dengan taukid, diwakili dengan kata kulliha. Karena al-a'mal dianggap mu'annas, maka kulliha. Baik. Kemudian di sini juga i'rabnya mengikuti dengan mu'akadnya, yang marfu, yang mansub, yang majrur. Baik, selain nafsuhu, kulluhu, sekarang apa? Nah, sekarang kita mau diajari tentang taukid 2 yang musanna. Najahal akhawani kilahuma. 2 kakak beradik itu berhasil. Kakak adik itu berhasil, kedua-duanya gitu ya. Jadi kakak beradik itu berhasil, kedua-duanya. Ya, kedua-duanya ini disebut dengan taukid dan diwakili dengan kilahuma. Kemudian nomor 8, dzabahnal kabsyaini kilaihima.
Kami telah menyembelih 2 kambing tersebut, kedua-duanya. Kami telah menyembelih kambing tersebut, kedua-duanya. Kami telah menyembelih kambing tersebut, kedua-duanya. Kedua-duanya inilah taukid dan diwakili dengan kilaihima. Nomor 9, sakanna fil manzilaini kilaihima. Sakanna kami tinggal di rumah itu, kedua-duanya. Misalkan kita mengatakan nunjuk 2 rumah ya. Kami tinggal di rumah itu kedua-duanya. Kami tinggal di rumah itu kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya ini diibaratkan dengan kilaihima. Baik, apa yang perlu diperhatikan di sini selain kilahuma, kilaihima? Yang perlu diperhatikan adalah cara marfu, mansub, dan majrur dari kilahuma. Kalau marfu, maka dia pakai alif sebagaimana biasanya musanna. Kalau mansub dan majrur, maka seperti biasanya dia dengan ya. Baik, begitu caranya untuk yang 2. Nah, sekarang kita akan melihat cara taukid yang lain di dalam bahasa Arab, yaitu pengulangan kata. Kalau tadi dengan kullun atau kulluhu atau jami'uhu atau nafsuhu ya, dengan lafal semuanya ya, sendiri, seluruhnya dan semisalnya. Sekarang pengulangan kata. Yang kulihat itu ini loh, aku melihat misalkan apa? Aku melihat Pak Menteri beneran Pak Menteri. Nah gitu. Itu kalau bahasa kita ini. Kemarin aku lihat Pak Menteri loh, beneran loh Pak Menteri itu, bukan orang lain, Pak Menteri. Nah itu namanya mentaukid kalau dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali ya pengulangannya. Kalau dalam bahasa Arab lebih bisa sedikit di sini. Ra'aitu timsaha at-timsaha gitu. Ra'aitu timsaha at-timsaha. Ra'aitu artinya aku melihat, at-timsah itu buaya ya. Aku melihat buaya gitu ya. Aku melihat buaya. Nah, ini kalau lafal dalam bahasa Arab. Kalau mau penerjemahan dalam bahasa Indonesia, kita boleh dengan teknik lain yang sesuai dengan karakter bahasa Indonesia. Misalkan yang kulihat benar-benar buaya loh. Nah gitu. Yang aku lihat benar-benar buaya ya. Boleh seperti itu. Nomor 11. Jadi taukidnya yang mana? Ini at-timsah. Ini taukidnya. Kemudian nomor 11. Hadaral ghaibu. Ya. Orang yang nggak ada sekarang udah hadir loh gitu. Dia sudah hadir beneran sekarang gitu. Orang yang tidak ada sudah hadir, beneran sudah hadir. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Gimana cara mentaukidkannya? Dengan mengulangi kata hadara ya. Hadara ya. Al-ghaibu.
Itu dalam bahasa Arab. Misalkan kita ada si A yang belum hadir di kelas, atau Pak Guru, biasanya Pak Guru belum datang nih gitu. Pak Guru sudah datang. Ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita ya. Itu sedang menekankan kehadiran dari Pak Guru. Pak Guru. Ya. Biasa dulu kalau kita di sekolah ya. Ustadz udah datang. Baik, nomor 12. Ya. La akhunul ahda. La akhunul ahda. Yang tauhid yang mana? Yang kedua. Ya, enggak akan. Aku enggak akan menyelisihi janjiku gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Enggak akan. Aku enggak akan menyelisihi janjiku. Nah, itu bedanya bahasa Arab, cukup dengan beberapa kata, tapi di bahasa Indonesia dalam penerjemahan butuh beberapa kata lebih banyak ya. Bisa 2 kali lipatnya. Enggak akan. Aku enggak akan menyelisihi janjiku. Itu sama dengan la akhunul ahda. Ya, maknanya sama di orang Arab dengan bahasa Arab itu. Makanya dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kita perlu ilmu tentang penerjemahan interlingual ya, interlanguage gitu ya. Karena penerjemahan itu ada penerjemahan dalam sama-sama bahasa Arab ke Arab, itu ada penerjemahannya. Makanya seperti tafsir ya. Tafsir adalah penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Arab. Ya. Ada namanya nanti dari terjemahan bahasa asing ke bahasa yang lain ya. Itu namanya beda bahasa. Nah, itu nanti penurunan maknanya cukup banyak kalau kita tidak menambah kata. Jadi dalam penerjemahan antar bahasa perlu seorang ahli yang benar-benar menguasai, karena kalau diterjemahkan secara tekstual maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Alangkah banyaknya terjemahan-terjemahan yang hanya terjemahan tekstualis, dipahami di bahasa Indonesia, orang bisa salah paham. Ya. Di bahasa asli maksudnya ke utara, di bahasa terjemahan maksudnya ke selatan, atau mungkin tidak ada hubungannya sama sekali. Dia sedang membahas sesuatu A, yang dalam terjemahan dia membahas sesuatu yang X yang nggak diketahui. Ini kalau bahaya dari terjemahan ataupun seseorang belajar dari terjemahan. Kalau penerjemahnya tidak ahli, penurunan makna sangat besar sekali. Contohnya di sini, la akhunul ahda, enggak aku akan menyelisihi janji gitu kalau terjemahan tekstual. Kalau terjemahannya tidak tekstual, enggak aku enggak akan menyelisihi janjiku. Nah, gitu. Meskipun secara lafal itu enggak ada di dalam bahasa Arabnya, namun secara makna itu ada di dalam bahasa Arabnya. Aku enggak akan menyelisihi janjiku. Sama dengan la akhunul ahda. Baik, kemudian nomor 13. Antal malum. Kamu benar-benar tercela, ya. Kamu benar-benar tercela. Diulang 2 kali. Ya. Kamu benar-benar tercela. Nah, apa bedanya kalau yang nomor 13 ini diulang jumlahnya, antal malum ya, mubtada khobar. Kalau dari nomor 10 sampai 12 yang diulang adalah katanya ada timsah, hadoro, la ya, biasa saja yang diulang hurufnya. Baik, ini beberapa tentang taukid. Sekarang kita coba pembahasan.
Sebelum itu coba kita kalau mau menyimpulkan di sini tadi ya, taukid untuk sementara ya, taukid dengan ya, nafsuhu ya, nafsuhu atau kulluhu atau kilahuma ya. Nomor 1. 2, taukid dengan pengulangan kata. Timsah, hadara, la, pengulangan kata. Nomor 3, taukid dengan pengulangan kalimat. Contohnya tadi adalah antal malum kamu benar-benar tercela, kamu benar-benar tercela ini. Ya, ini namanya penguatan, dan kita perlu untuk menguasai teknik-teknik taukid ini. Nah, kira-kira istilah-istilah dalam bahasa Arab nanti seperti apa? Pembahasan secara ilmiahnya dengan nama-nama ilmiahnya seperti apa? Ya, kita lihat dari sini. Idza qulta, apabila kamu katakan hadatsani al-waziru hadatsanil waziru, apabila kamu katakan Pak Menteri berbicara kepadaku, faqad yasta'zimus sami'u, terkadang orang yang dengar itu nggak percaya, tenane ya, beneran yang ngomong sama kamu Pak Menteri ya, itu namanya yasta'zim. Jadi menganggap sesuatu itu besar. Ini mustahil ini, orang kayak dia kok diajak ngomong sama Pak Menteri gitu. Li'anna muhadatsatul wuzara laysat minal umuril hayyinah. Kenapa kok orang nggak percaya ini ya. Jawabannya karena muhadatsatul wuzara, berbicara dengan menteri, laisat min umuril hayyinah, bukan urusan yang sepele. Ya, nggak semua orang bisa ngomong sama Pak Menteri. Warubbama yatawahamu anna ladhi hadatsaka huwa wakiluhu, dan bisa jadi seseorang menyangka bahwa yang berbicara denganmu itu bukan Pak Menterinya, tapi wakilnya aja. Ya. Jadi yang berbicara adalah bukan Pak Menterinya, tapi wakilnya. Ya. Atau pekerjanya, atau karyawannya Pak Menteri, misalkan seperti itu. Au aminu sirrihi ya, atau sekretarisnya misalkan. Au rijalun akhar, atau orang lain. Min musaidihi, dari para karyawannya, ya, pembantunya atau karyawannya. Jadi kalau seseorang mengatakan Pak Menteri berbicara kepadaku, orang nggak percaya, menganggap ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok orang nggak percaya? Jawabannya karena bisa berbicara dengan menteri itu bukan urusan yang sepele. Dan bisa jadi seseorang menganggap yang berbicara itu bukan Pak Menterinya langsung, bisa jadi wakilnya, bisa jadi sekretarisnya, bisa jadi karyawannya yang lainnya, bisa jadi pembantunya. Wa annaka dzakarta lafdzal wazir sahwan, dan bisa jadi seseorang menganggap kamu menyebutkan lafal wazir di sini lupa ya, atau salah gitu ya, lupa atau salah. Jadi kita
menyebutkan kata tersebut gara-gara lupa atau salah. Au qasadta bihi syakhsan akhar mimman asrafna. Atau Anda sedang memaksudkan orang lain dari yang tadi kita sebutkan, dari wakilnya, sekretarisnya, pembantunya, karyawannya gitu ya. Mungkin seperti itu. Fa idza aradta alla yatasarraba mithla hadat tawahum ila dhihnis sami, apabila kamu ingin pikiran-pikiran ini tidak datang, ya, pikiran-pikiran ini tidak datang. Jika kamu ingin pikiran-pikiran ini tidak datang di pendengar, ya, ila dhihnis sami fadhkur kalimat nafsuhu, maka sebutkan kata nafsuhu. Maka sebutkan kata ini, hadatsanil waziru nafsuhu, ba'da lafdzil wazir, setelah kata wazir, hadatsanil waziru nafsuhu. Itu kalau mau menekankan dalam bahasa Arab. Ya. Wa qul hadatsanil waziru nafsuhu, sehingga kamu mengatakan hadatsani al waziru nafsuhu. Ala nahwi ma fil mithalil awal, ya, fa innaka in fa'alta dzalika ta'akkadal makna. Ya. Baik. Sebagaimana di contoh yang pertama tadi, hadatsanil waziru nafsuhu, gitu maksudnya. Sebagaimana dalam contoh pertama. Nah, kalau kamu melakukan seperti ini, maka kamu sedang menguatkan maknanya. Ya. Bahwasanya yang berbicara kepadaku itu benar-benar menteri, bukan orang lain. Nah, dalam bahasa Arab cukup seperti itu, mereka langsung paham. Baik. Fa innaka in fa'alta dzalika ta'akkadal ma'na al-haqiqi. Ya. Makna sebenarnya akan menguat. Walam yabqa hunaka majal litawahumi, dan di sana tidak akan ada tempat untuk disalahpahami. Ya. Tidak akan ada kesalahpahaman. Nah, ini pentingnya belajar ilmu komunikasi, di mana seringkali yang menyebabkan problematika hubungan interpersonal itu adalah kesalahpahaman. Seseorang tidak percaya, seseorang nggak bisa menguatkan, seseorang nggak bisa meyakinkan, dan yang semisalnya. Nah, agar tidak disalahpahami, maka kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, pentauqidan. Wa min ajli dzalika tusamma kalimat nafsuhu fil amthilati tsalatsa al-ula tauqidan. Oleh karena itu, ya, karena dengan menyebutkan makna nafsuhu, dengan menyebutkan kata nafsuhu, seseorang tidak akan salah paham dan maknanya menguat, maka kata tersebut disebut dengan taukid. Ya. Kata tersebut disebut dengan taukid. Wa yusamma lafdhu sabiq wa huwa al-wazir, ya, muakkadan. Sedangkan al-wazir itu dinamakan dengan muakkadan. Jadi ada taukid dan muakkad. Dan muakkad. Ya, kalau kita sudah belajar tasrifan, insya Allah mudah ya. Dari akkada yu'akkidu taukidan, mu'akkidun mu'akkadun. Mu'akkad berarti isim maf'ul yang ditaukid gitu.
ya muakkadun. Taukid isimnya begitu. Wa mithlu kalimat nafsi fi ma taqaddama kalimat ain. Dan yang semakna dengan nafsi itu adalah ain. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya misalkan nomor 1 ini hadatsanil waziru ainuhu, misalkan qabaltul wazira ainahu, katabtu ilal waziri ainihi. Itu maknanya sama. Baik. Tapi seringnya yang muncul adalah nafsuhu. Dan nanti beda antara nafs yang menjadi isim dan nafs yang menjadi taukid. Ya. Misalkan innallaha syara minal mu'minina anfusahum. Ya. Nanti nafas ini bukan pentaukidan, bukan jamak dari taukid dia. Ya. Gitu. Jadi misalkan nafs, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, beda lagi. An-nafsa di situ sebagai mubtada, bukan sebagai taukid. Jadi nanti dipastikan nafs di sini taukid atau khobar atau mubtada atau apa. Nah, semakin nanti seseorang bisa mengetahui hal-hal seperti ini, maka semakin bagus. Baik, wa idza qulta taraqatid dar faqad yasta'dhimu sami' dzalika aidan. Misalkan juga kalimat, ya kita bahas kalimat berikutnya, ihtaraqatid dar, ya. Contoh yang kedua tadi, kulluha gitu ya. Ihtaraqatid dar. Kita hanya mengatakan itu. Rumah itu terbakar ya. Ya, rumah itu terbakar. Sebagian orang menganggap ini berita besar. Ya, wa yaqulu fi nafsihi, bisa jadi seseorang yang mendengar mengatakan dalam jiwanya, la'alladzi ihtaraqa fid dari asasuha. Ya, bisa jadi yang terbakar dari rumah tersebut adalah perabotannya aja, bukan rumahnya semuanya gitu. Cuman perabotannya. Ya, asasuha, perabotan. Bisa juga abwabuha, ya, hanya pintu-pintunya. Au ghurfatu min ghurafiha, atau salah satu kamarnya. Ya, salah satu kamarnya aja. Wa yatawahhamu annaka dzakarta lafdhad dar sahwan, atau mungkin bisa jadi kamu menyebutkan kata dar itu karena lupa atau karena salah gitu ya. Lupa atau salah. Fa idza aradta an tadfa'a anhu mithla hadzal wahm, apabila kamu ingin menghilangkan pikiran-pikiran ini dari pendengar, ya, bisikan-bisikan jiwa seperti dari pendengar, maka fazid kalimat kulluha, maka tambahkan kata semuanya di sini. Ya, kulluha. Sesuai dengan i'rabnya tentunya nanti ya. Semuanya. Dan katakan dalam satu kalimat menjadi ihtaraqatid dar kulluha. Ya, makanya kadang kalau kita dengar syekh mengatakan kulluha, pakai ada penekanan kata, ada nada yang meninggi, ya. Atau misalkan kita mendengar para imam, ya, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sedang baca ayat, kemudian sedang mentaukidkan, bisa jadi kalimatnya meninggi, kulluhum ajma'un misalkan, dan yang semisalnya, itu sedang menguatkan. Ala nahwi ma fil mithalir rabi', sebagaimana contoh di nomor 4. Fabidzalika yata'akkadul ma'nal haqiqi 'inda sami'. Dengan seperti ini, maka maknanya menguat, ya, makna sebenarnya itu menguat di pendengar. Wala yabqa lahu fil fahmi madhhabun akhar aw yadhhabu ilaihi, dan
Di dalam pemahaman si pendengar nggak akan ada pikiran-pikiran lain, udah, ya, nggak akan ada pikiran-pikiran lain. Min ajli dzalika yusamma lafdhu kullu fil amsilati salasati tsaniyati tauqidan aidan. Oleh karena itu kullu dinamakan dengan taukid juga, ya. Kullu dalam contoh nomor 3, 4, 5, ya, disebut dengan taukid. Wa yu'akkidu biha inda iradati syumul wal umum. Dan kita bisa menggunakan kata kullu ini untuk memberikan makna semuanya, ya, semuanya, gitu. Wa mithluha fi dzalika kalimat jami'. Dan semisal dengan kata kullu itu kata jami', ya. Baik, jadi tadi kita sudah dapat kata nafsuhu sama dengan ainuhu, kulluha sama dengan jami'uha. Sehingga kalau kita praktekkan misalkan di kelompok yang kedua, ya, kelompok nomor 4, 5, 6, kita bisa mengatakan ihtaraqatid daru jami'uha, sama maknanya. Qara'tul kitab jami'ahu, ya, jami'ahu. Faraqtu minal a'mali jami'iha, maknanya sama. Baik, kemudian berikutnya wa idza qulta najahal akhawan faqad yastaksiru sami' dzalika. Apabila seseorang mendengar dua orang tersebut, ya, kakak beradik tersebut berhasil semua loh, gitu. Sebagian pendengar, masa dua-duanya sih, mungkin salah satu aja kali, ya. Sebagian menganggap kebanyakan ini kalau dua, ya, mungkin satu yang berhasil, gitu, ya. Yastaksir sami, yang merasa banyak yang berhasil. Wa yadhunnu anna alladhi najah wa ahaduhuma, menyangka yang berhasil hanya salah seorang dari keduanya. Fa idza aradta an tadfa'a anhu hadza dhanna, apabila kamu ingin menyingkirkan prasangka-prasangka ini, maka katakan najahal akhawan kilahuma, yang berhasil itu benar-benar keduanya. Nah, itu ibarat bahasa kita. Si A sama si B itu berhasil semuanya, Masya Allah. Nah, dengan kita mengatakan semuanya, maka nggak ada pikiran-pikiran yang lainnya. Oh, dua-duanya memang begitu. Baik, liyata'akkadal makna alladhi aradta, biar makna yang kamu inginkan itu tersampaikan, tidak disalahfahami. Walidzalika tusamma kalimat kila, oleh karena itu kalimat kila juga dinamakan dengan taukid. Wa hiya li ifadati syumuli kakul wa jami'. Dan maknanya juga sama dengan kul dan jami', yaitu untuk asyumul, mencakup semuanya. Wala yu'akadu biha illal musannal mudzakkar, dan tidak ditaukid dengan kata kila kecuali musanna yang mudzakkar. Jadi musanna yang muannas nanti beda, gitu. Terus gimana kalau muannas ini, ya? Wa mithlaha fil makna wa taukid kalimat kilta, ya. Dan yang semakna dengan ini adalah kalimat kilta, tapi ini untuk musanna yang muannas, ya. Jadi kalau mudzakkar pakai kila, kalau musanna muannas pakai kilta. Itu kalau marfu. Kalau mansub atau majrur gimana? Kalau mansub atau majrur yang mudzakkar kita pakai, ya, kilai hima. Kalau yang muannas kita pakai kiltai hima, gitu. Baik. Wala makanat alfadut tauqidi sittah allati marrat bika wa hiya an-nafs wal ain wa kul wa jami' wa kila wa kilta. Ya. Ketika lafal-lafal taukid yang 6 yang telah berlalu ini tadi, yaitu an-nafs, al-ain, kul, jami', kila dan kilta. Ya, ini sudah 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Tuwafiqul asma al-mu'akkadah biha fil makna. Ya. Ini mencocoki isim yang ditaukidkan, ya, mencocoki mu'akkad gitu ya. Mencocoki mu'akkad fil makna, dalam maknanya. Wa tukhalifuhu atau wa tukhalifuha fil lafzi, dan menyelisihi mu'akkad dalam lafalnya. Ya, wazir kok nafsuhu, kan maknanya sama tapi lafalnya beda. Maka sumiyat taukid biha taukid maknawiyan. Maka taukid ini dinamakan dengan taukid maknawi karena hanya mencocoki makna dengan mu'akkadnya, lafalnya beda. Jadi taukid maknawi adalah taukid yang mencocoki makna dari mu'akkadnya. Baik. Wabil bahthi fi jami' alfadhi taukid al-ma'nawi alladhi taraha fil amsilatil mutaqaddimati wa fi jami'il amsilatil ukhra, ya, tajidu awalan annaha tattabi'ul mu'akkad fi i'rabihi. Oke. Baik, sekarang pembahasannya akan membahas tentang apa yang mencocoki. Taukid itu mencocoki mu'akkad dalam apanya? Ya, taukid mencocoki mu'akkad dalam hal apanya? Baik, dengan membahas tadi lafal-lafal yang secara makna tadi, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu dari nomor 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, ya. Dan semuanya nanti dalam pembahasan taukid secara makna tersebut, maka taukid itu mencocoki mu'akkad dalam sisi i'rabnya, ya. Kalau waziru, al-waziru berarti al-waziru nafsuhu. Kalau al-waziro, al-waziro nafsahu. Kalau al-waziri, al-waziri nafsihi, ya, mencocoki i'rabnya. Wasaniyan anna kulla lafdhin minha yashtamilu ala dhamirin yutabiqul mu'akkad fi tadhkirihi wa ta'nithihi. Kemudian selain i'rabnya maka mencocoki muannas atau mudzakkar muannasnya. Mudzakkar atau muannasnya atau jenisnya itu mencocoki mu'akkadnya. Mu'akkadnya mudzakkar, ya dhamirnya mudzakkar. Yang ditaukidkan muannas, nanti dhamirnya setelahnya juga muannas gitu. Wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Begitu juga dalam jumlahnya. Ya, berarti di sini i'rab, di sini jenis, di sini jumlah. Baik, 3 ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi nanti ada namanya di sini lafalnya lafal al-mu'akkad, al-mu'akkad. Kemudian at-taukid dan ad-dhamir. Ya, rumusnya kayak gini. Ada 3 kayak gini. Nah, taukid di sini mencocoki dalam hal i'rab. Mencocoki juga dalam hal jenis. Mohon maaf, bukan. Ini bukan di sini ya. Mencocoki dalam hal i'rabnya saja seingat saya. Ya, betul. Jadi di sini hanya i'rabnya saja yang ikut. Sedangkan ad-dhamir ini yang ikut adalah jenis dan jumlah. Dari apanya? Dari mu'akkadnya. Dari mu'akkad.
Nah, misalkan tadi contohnya al-wazir. Nah, misalkan al-waziru, maka muakatnya adalah nafas, harus nafsu. Kemudian domirnya harus apa, misalkan hu, ya, harus mencocoki si muakatnya. Ya, ini ha, hu atau ha atau hi, nanti dia ngikutin aja. Misalkan ya, al-madrasata, misalkan al-madrasata, ini muannas. Misalkan al-madrasata semuanya, berarti kullu. I'rabnya ngikutin di sini, madrasatu kullu, ya. Kalau madrasata kulla, kalau madrasati kulli. Nah, kemudian domirnya di sini apa? Ya ha. Kulluha, kullaha, kulliha, gitu ya. Jadi di sini mengikuti yang diikuti di sini. Misalkan al-muluk, al-muluk itu para raja. Al-muluk. Berarti al-muluk jami, misalkan pakai jami. Ya, ini ngikutin misalnya al-muluki jami'i, ya. Kemudian jenisnya jumlahnya ngikutin muluk jamak, berarti him nanti. Berarti jami'ihim gitu. Misalkan kayak gitu ya. Jadi muakkad taukidnya ikut i'rabnya, dhamirnya ikut jenis dan jumlah dari muakkadnya. Ya, ikut sini. Begitu, itu rumusnya. Baik, kemudian ungdur ilal amsilatil arba'atil akhirah, kemudian contoh 4 yang terakhir. Tajidu alfadan mukarraratan hiya timsah. Ya. Di 4 contoh yang terakhir ini terdapat lafal-lafal yang diulang. Contohnya adalah timsah tadi, buaya, krokodil, ya. Dan itu adalah isim. Hadoro, hadir, dan itu adalah fi'il. La, dan itu adalah huruf. Ya, jadi setiap contoh itu punya maksud ya. Isim, fi'il, huruf. Kasih contoh semua. Bisa tiga-tiganya bisa gitu ya. Kemudian antal malum, itu jumlah. Antal malum itu jumlah. Berarti isim, fi'il, huruf, jumlah bisa ditaukidkan. Wa idza bahasta fi sababi hadza tikrar, dan apabila kamu mencari sebab dari pengulangan ini, lam tajid siwa annal mutakallim arada an yu'akkida al-lafdhal ladzi dhanna anna as-sami'a qad yafhamu minhu khilafal maqsudi. Apabila kita cari sebab kenapa pembicara kok mengulang kata ini, maka tidak ada maksud lain dari pembicara kecuali ingin menekankan makna, ya. Jadi yu'akkid al-lafadz, menekankan makna, untuk menghilangkan prasangka yang disalahfahami dari pendengar ya. Makna yang disalahfahami oleh pendengar, pengen ditekankan biar si pendengar ini tidak salah paham. Wa dzidzalika yusamma kullu lafdhin minal alfadil mu'adah huna taukid, dan oleh karena itu lafal yang diulang di sini dinamakan dengan taukid. Alfad al-mu'adah itu lafal yang diulang disebut dengan taukid. Ya. Jadi lafal yang diulang itu yang kedua disebut dengan taukid. Limakana taukid fi hadhil amsilah lam yahsul illa bi tikraril lafz wa i'adatihi, karena taukid dalam contoh 4 yang terakhir ini ya tidak terwujud kecuali dengan mengulang lafalnya, ya. Tikrar dan i'adah itu sama saja,
Berarti kita terjemahkan satu saja ini maknanya sama. Dan sedang mentaukidkan aja di sini juga ya. Ila bi tikraril lafdhi wa i'adatihi sumiyat taukid huna lafdiyan. Maka taukidnya dinamakan taukid lafdi. Kalau yang tadi namanya taukid maknawi karena hanya mencocoki maknanya saja, lafalnya beda. Wa huwa kat taukid al maknawi fi annahu yattabi'u ma qablahu fi i'rabihi. Dan lafal dan taukid lafdi ini juga mengikuti taukid maknawi dalam i'rabnya. Ya, i'rabnya ngikutin sebelumnya kayak apa ya udah sama gitu. Ra'aitu timsaha, ya udah timsaha. I'rabnya sama. Baik. Sekarang kita ke kaidah-kaidah. Di antara kaidah yang kita dapatkan adalah kaidah nomor 164 tentang at-taukid. Taukid adalah tabi'un. Ya, dia termasuk tawabi ya. Yuzkaru fil kalami, disebutkan dalam sebuah ucapan. Lidaf ima qad yatawahamuhu sami'u, dengan maksud untuk menghilangkan prasangka salah dari pendengar. Mimma laisa maksudan, padahal itu tidak dimaksudkan dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi kita catat aja sekalian ya. Nomor berapa tadi? 164. Taukid itu adalah pengikut. Ini dalam bahasa Arabnya tabi ya. Tabi yang disebutkan dalam ucapan untuk menghilangkan kesalahpahaman dari pendengar. Padahal itu tidak dimaksudkan oleh pembicara. Ya, kesalahpahaman itu nggak dimaksudkan sama pembicara gitu ya. Baik. Gitu. Ini namanya taukid. Kemudian ya, kita ulang lagi dalam bahasa Arab. Tabi'un yudkaru fil kalam, tabi yang disebutkan dalam ucapan lidaf imma qad yatawahamu sami, untuk menghilangkan apa yang terkadang disalahpahami oleh pendengar mimma laisa maksudan, padahal itu bukan maksudnya. Ya. Wa huwa nau'an, dan taukid itu ada dua, maknawi dan lafdi. Ya, taukid ada dua, yaitu maknawi dan lafdi. Yang maknawi tadi ada 6 contohnya, yang lafdi pengulangan kata. Seperti timsah, hadara, la, anta malum, yaitu pengulangan kata yang bisa wujudnya jumlah, huruf, isim, fi'il. Baik, at-taukid al-maknawi yakunu bi alfadin hiya. Ya, sekarang taukid maknawi itu bisa dengan beberapa kata berikut ini: an-nafsu, al-ainu, kullun, jami'un, kila, dan kilta. Ya, sekarang kita catat taukid maknawi 164. Maknawi bisa dengan kata nafsun, kemudian apa, ainun, kemudian kullun, kemudian jami'un, kemudian kila, kemudian kilta. Ya.
taukid maknawi. Kila dan kilta. Oke. Wa yajibu an yatasila kullun minha bi dhamirin yutabiqu muakkadu. Ya. Baik. Dan harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Ini garis bawah ini, dhamir muakkad. Dari sisi apa? Dua tadi, ya. Dari sisi dua. Yang pertama adalah jenisnya. Yang kedua dari sisi jumlahnya. Ya. Jenis dan jumlah. Meskipun di sini tidak dikatakan, ya. Baik, kemudian yang 166, at-taukid al-lafzi, taukid lafad, yakunu bi'adatil lafzi isman au fi'lan au harfan au jumlatan. Bisa dilakukan dengan mengulang isim, mengulang fi'il, mengulang huruf atau mengulang jumlah. Ya, kemudian taukid lafzi adalah taukid dengan mengulang isim atau fi'il atau huruf atau kalimat. Ya. Bisa empat-empatnya ini. Maka ini disebut dengan taukid. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ini sudah cukup ya ringkasannya. Taukid itu pengikut, ya. Disebutkan untuk menghilangkan kesalahpahaman dari pendengar. Bisa bentuknya maknawi dan lafzi. Maknawi bisa dengan 6 lafal, nafas, ain, kullun, jami, kila, kilta. Dan harus bersambung dengan dhamir, harus bersambung dengan dhamir. Yang dhamir itu sesuai dengan muakkadnya, sesuai dalam jenis dan jumlah. Adapun taukid lafzi dengan mengulang isimnya, fiilnya, hurufnya atau kalimatnya. Baik, itu cara-cara menguatkan dalam bahasa Arab. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari taukid ini. Kira-kira ada pembahasan apa di pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.